TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ya, kita dari Komite 1 DPD RI bersikap bahwa melihat perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin memprihatinkan, kita meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali nasib rakyat Indonesia di 105 juta rakyat yang hari ini berada di 270 daerah yang akan mengalami pilkada serentak di 2020 tahun ini. Itu berada di dalam ancaman. Yang kita khawatirkan adalah ancaman COVID-19 ini akan menjadi pandemi yang akan mengakibatkan kematian yang sangat luar biasa. Kita memohon kepada Presiden bahwa ini bukan permasalahan sepele, ini bukan masalah sederhana. Ini masalah nyawa rakyat yang harus kita selamatkan. Apabila kita terus-menerus memaksakan pilkada yang hari ini jelas-jelas COVID-19 berada di dalam tingkat kekhawatiran yang sangat luar biasa. Kita khawatir akan muncul klaster-klaster pilkada di mana di saat pendaftaran aparat dan juga penyelenggara pilkada tidak mampu mengontrol bagaimana kerumunan massa. Demikian juga dengan berbagai tingginya calon-calon kepala daerah yang lebih dari 60 orang yang sudah mengalami dan positif COVID-19. Demikian juga penyelenggara pilkada, baik itu KPU pusat 3 orang yang sudah positif. Ditambah juga dengan KPU daerah yang tidak sedikit sudah terkena. Ini menunjukkan bahwa kondisi COVID-19 ini harus benar-benar kita memperhatikan keselamatan rakyat. Nyawa rakyat itu lebih penting daripada kekuasaan politik. Ya, jabatan 270 kepala daerah yang dipertaruhkan di pilkada mendatang itu tidak ada artinya dibandingkan dengan 105 juta rakyat Indonesia yang berada di 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada. Kita meminta kepada Presiden untuk mempertimbangkan kembali, dan juga kita minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk benar-benar kita bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat untuk bagaimana konsentrasi terhadap keselamatan dan nyawa rakyat, bukan kepada kekuasaan politik di 2020 ini. Kita meminta di hati nurani pemerintah untuk terbuka, untuk melihat secara objektif bahwa rakyat hari ini membutuhkan ekonomi, membutuhkan makan, membutuhkan sembako, bukan membutuhkan politik kekuasaan yang serta-merta memaksakan kita untuk memilih kepala daerah, tetapi itu di sisi lain ekonomi masyarakat semakin lama semakin merosot. Kami meminta dari DPD RI agar ditunda di tahun 2021 ketika virus ini sudah bisa dikontrol. Pandemi COVID-19 ini sudah bisa dikontrol. Demikian juga vaksin-vaksin sudah bisa ditemukan. Dan kekuatan ekonomi masyarakat itu sudah stabil. Kalau ini dipaksakan terus, kita khawatir rakyat secara ekonomi terpuruk. Demikian juga melawan. Rakyat ketika melawan pandemi COVID-19 dengan pertaruhan nyawa yang sangat luar biasa akan terancam ketika memang negara tidak hadir untuk menyelamatkan rakyat, tapi lebih memikirkan 270 calon kepala daerah yang harus dipaksakan untuk menang. Oleh karena itu kita meminta kembali untuk memperhatikan secara serius dan benar-benar. Nah, sebagai contoh di Sulawesi Selatan, ya, bagaimana penyelenggara daerahnya sudah terkena COVID-19 dan beberapa kepala daerah sudah berbicara dan angkat suara meminta kepada pemerintah untuk mengulang, ya, memperhatikan dan juga memikirkan ulang agar pilkada ini tidak dipaksakan. Apa konsekuensinya apabila pilkada ini ditunda di 2021? Akan ada PLT. Saya pikir dalam sistem demokrasi, dalam sistem pilkada yang kita laksanakan, adanya PLT kepala daerah itu hal yang biasa. Kita punya sistem pemerintahan yang kuat. Banyak sekali sumber daya manusia baik di provinsi maupun di pusat bisa kita persiapkan untuk disiapkan sebagai calon-calon PLT. Jadi tidak ada alasan ketika kekhawatiran kita, ketika pemerintah ini dikhawatirkan terjadi kekosongan kekuasaan di saat pilkada ini ditunda, akan muncul masalah baru yaitu terkait dengan PLT. PLT bukanlah permasalahan. Kami dari Komite 1 DPD RI menjamin bahwa PLT bukanlah permasalahan. Permasalahan utama hari ini adalah
menyelamatkan keselamatan nyawa rakyat Indonesia 105 juta rakyat Indonesia yang berada di 270 daerah yang akan mengalami pilkada serentak Desember 2020 ini. Itu jauh lebih penting. Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Fahrul Razi meminta agar pemerintah tidak memaksakan kehendak untuk tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Fahrul Razi menyatakan kekhawatirannya dan memprediksi jika pilkada serentak tetap dilakukan di 270 wilayah di seluruh Indonesia, maka akan mengakibatkan gelombang kematian yang luar biasa. Fahrul Razi meminta agar Presiden Jokowi memikirkan kembali nasib sekitar 105 juta rakyat Indonesia di 270 daerah yang rencananya akan mengadakan pilkada serentak tersebut karena dapat memicu klaster-klaster baru bermunculan di 270 daerah itu. Kekhawatiran Fahrul Razi tersebut berdasarkan kondisi terakhir di mana setidaknya saat sekarang ada sekitar 60 orang calon kepala daerah terindikasi positif COVID-19 saat melakukan pendaftaran di KPUD. Di samping itu terlihat petugas terkait tidak mampu mengontrol kerumunan massa saat dilakukan pendaftaran calon peserta pilkada serentak tersebut. Ketua Komite 1 DPD RI Fahrul Razi pun mengusulkan agar pilkada serentak diundur tahun depan atau di tahun 2021 dengan ketentuan jika virus telah terkontrol, vaksin COVID-19 cukup tersedia, serta kemampuan ekonomi atau finansial masyarakat telah stabil. Fahrul menjamin jika ditunda pelaksanaannya, persoalan penunjukan PLT atau pelaksana tugas kepala daerah tidak akan menjadi kendala karena hal tersebut merupakan situasi yang wajar dalam sebuah demokrasi. Seperti diberitakan, pemerintah dan Komisi 2 DPR RI sepakat bahwa Pilkada serentak 2020 akan tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang meski di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Dalam rapat kerja antara Menteri Dalam Negeri, KPU dan Komisi 2 DPR RI pada 21 September 2020 lalu tersebut, mereka sepakat bahwa pilkada serentak dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kesepakatan ini pun kemudian menimbulkan pro kontra di sejumlah kalangan di masyarakat. Demikian tim liputan melaporkan.